Halo, shalom buat anak-anak sekalian. Kiranya perlindungan daripada Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dan berterima kasih akan Tuhan. Berharap dalam kondisi walaupun kita beribadah dalam online, kalian tetap mengambil sikap layaknya bagaimana beribadah. Ya, mari kita angkat satu pujian. Mungkin pujian ini menurut kamu Bapak Daud kenapa lagu anak-anak yang dipilih ya? Menurut Bapak lagu ini sangat dogmatik ya, dinyanyikan walaupun masih lagu kategori lagu anak. Kita akan puji serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, kita sudah mengangkat puji-pujian, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita bersatu di dalam doa, ambil sikap untuk doa nak. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami merasakan lawatan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Begitu juga Tuhan, pada kesempatan ini kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mempersiapkan hati kami. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi supaya anak-anak kami dapat memahami, supaya anak-anak kami dapat menerapkan firman dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yang menjadi tema hari ini adalah kepercayaan diri yang keliru. Ya, kepercayaan diri yang keliru. Terampil di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25 dan dilanjutkan di pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dengan perikop Gideon mengusir musuh. Adapun yang menjadi ayat penting, sebenarnya semuanya penting, tapi sesuai tema yang akan Bapak ambil, Bapak mengambil dari ayat yang kedua pasal 7 ya sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Bapak akan bacakan, anak-anak Bapak silakan ikuti di rumah. Nanti anak-anak Bapak setelah ini boleh baca semua perikop yang sudah Bapak berikan. Ikuti dengan baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut
untuk minum, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan dengan tema tadi yang Bapak sampaikan, ya, kepercayaan diri yang salah. Banyak motivasi ya di televisi kita tonton, ya, yang mengatakan mungkin harus percaya diri dari diri sendiri. Nah, ketika kita diajar untuk percaya diri dari diri sendiri, ya, tapi menyampingkan karya Tuhan dalam kehidupan kita, ini menurut Bapak salah. Ya, ayat yang kita baca tadi, ya, menunjukkan bahwasanya Tuhan, ya, sanggup melakukan hal-hal yang di luar dari kepercayaan diri seseorang. Ya, Tuhan menyaring 2 kali proses, ya, untuk menentukan siapa yang ikut berperang melawan Midian. Cukup aneh, cukup tidak masuk akal. Tetapi inilah karya Tuhan. Orang yang meminum, ya, dengan menjilat disingkirkan. Orang yang meminum dengan tangan dipakai. Ya, tapi kita tidak fokus ke situ. Kenapa dengan begini? Kenapa dengan begini? Ada beberapa penafsir yang mengatakan begini. Ya, orang yang meminum dengan menjilat, ya, langsung ke air, ya, berarti mereka tidak membawa botol minum, ya, pegangan minum. Orang yang meminum dengan tangan bisa saja mereka pegang, kemudian ada beberapa penafsir yang mengatakan demikian. Tapi kita tidak berfokus ke situ. Fokusnya adalah Tuhan melihat bangsa Israel, ya, bermegah dengan jumlah, ya, orang-orang yang akan berperang melawan Midian. Tapi apa yang disampaikan Tuhan? Tuhan tidak melihat jumlah, ya, karena Tuhan takut supaya bangsa Israel itu, ya, menjadi menyombongkan diri, ya, lewat kemenangan mereka. Sesungguhnya kemenangan itu, ya, memang sudah disetting oleh Tuhan. Bahwasanya bangsa Israel akan selalu menang, ya, terkhusus melawan Midian ini. Ya, sudah diset oleh Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau, ya, ketika kemenangan ada bagi mereka, ya, mereka katakan, ya, kemenangan ini karena kehebatan aku. Kita juga sering seperti itu, nah. Ya, ketika kita melakukan sesuatu, ya, kita mampu, kita berhasil, ya, dalam segala sesuatu itu, kita tidak lihat ternyata Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi karakter orang yang sombong kalau seperti itu, ya, tidak melihat karya Tuhan yang campur tangan, ya. Orang-orang yang seperti ini yang tidak menyadari campur tangan Tuhan, ini bisa dikategorikan orang-orang yang kepercayaan diri yang keliru seperti tema tadi. Ya, Bapak berharap anak-anak Bapak tetap memiliki percaya diri. Ya, Bapak tidak bilang anak-anak Bapak jangan percaya diri, nak, ya. Tetap percaya diri, tetapi ingat, kamu percaya diri semuanya itu berasal daripada Tuhan. Kamu yakinkan Tuhan mungkin melalui orang-orang yang ada di sekelilingmu. Contoh tadi seperti bangsa Israel, Tuhan yakinkan bangsa Israel memenangkan peperangan melalui hakimnya, yaitu Hakim Gideon. Ya, jadi mungkin ada bapak ibu guru ataupun mungkin orang tua atau mungkin kakak yang dipakai Tuhan untuk membentuk kepercayaan diri kita. Tuhan yang memakai mereka supaya kita semakin percaya diri. Bukan diri kita mampu, itu adalah kemampuan kita, itu milik kita. Ya, terakhir menyombongkan diri. Tuhan tidak suka seperti itu. Ya, jadi anak-anak Bapak tetap percaya diri yang berlandaskan semuanya itu berkat daripada Tuhan, campur tangan daripada Tuhan. Apapun yang kita dapatkan sekarang. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita bertemu di lain waktu. Shalom, selamat pagi. Kita berdoa dulu, ya. Tuhan, kami sudah merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami belajar dari bangsa Israel yang berperang di proses Tuhan untuk membentuk orang-orang Israel tidak menyombongkan diri. Biarlah kiranya Tuhan kami belajar percaya diri dengan berlandaskan Tuhan yang campur tangan, bukan berlandaskan sesungguhnya kemampuan itu datang dari diri kami sendiri saja. Biarlah kiranya
Ketika kami memiliki perasaan seperti itu, kami ditegur oleh orang-orang yang di sekitar kami supaya kami semakin sadar bahwa kemampuan apapun yang kami dapatkan itu semuanya daripada Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.